Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andre Twistiawan dari GKM Yogyakarta dengan tema Ketika Tuhan Meminta Anda Memberi, yang diambil dari Efesus 6 ayat 8. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau lewatkan bersama kami. Terima kasih untuk nafas yang masih Kau berikan, untuk kesempatan yang masih Kau izinkan. Malam ini ya Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk menerima. Kalau ada bagian dari hidup kami yang selama ini kami genggam terlalu erat, malam ini Tuhan, lembutkanlah hati kami dan berbicaralah Tuhan di dalam hidup kami. Sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah Anda berada di satu momen di dalam hidup di mana Tuhan seolah-olah membisikkan sesuatu kepada Anda untuk memberi, atau bahkan di dalam keterbatasan hidup Anda atau di dalam kondisi Anda yang tidak baik, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk meminta bantuan Anda. Bisa jadi itu adalah waktu Anda. Bisa jadi itu uang Anda yang sebenarnya sudah Anda rencanakan untuk hal lain. Bisa jadi itu maaf yang rasanya begitu berat untuk diucapkan. Bisa jadi itu tenaga di saat tubuh Anda sendiri mungkin sedang lelah. Dan seringkali yang muncul pertama kali di dalam hati kita mungkin bukan kerelaan, tetapi sebuah pertanyaan. Kenapa harus saya? Bukankah saya juga sedang kekurangan? Apa untungnya buat saya? Malam ini kita akan merenungkan satu ayat kecil, tetapi maknanya begitu dalam. Sebuah janji Tuhan bagi setiap orang yang mau memberi, bukan karena terpaksa, tapi karena percaya. Mari kita membuka Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk para pendengar Petra yang setia. Sebab kita tahu bahwa setiap orang, baik hamba, baik orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Sahabat Petra, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam konteks yang sangat-sangat sederhana tentang bagaimana seorang hamba bekerja bagi tuannya. Tapi, kalau kita mencermati dengan seksama, pesannya jauh lebih luas daripada itu. Paulus sedang berkata, apapun posisi Anda, entah Anda orang yang punya banyak atau Anda yang sedang terbatas, entah Anda yang dihormati atau Anda yang biasa-biasa saja, kalau Anda melakukan kebaikan, Tuhan akan hadir di dalam hidup Anda. Perhatikan kata yang dipakai di sini. Kita tahu. Ya, jadi bukan kita berharap, bukan mungkin. Paulus meyakinkan kita bahwa ini bukan sebuah kemungkinan, ini sebuah kepastian. Ada jaminan dari Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kata berbuat sesuatu yang baik? Di dalam bahasa aslinya, kata ini mengandung makna kebaikan yang tulus, kebaikan yang keluar dari hati, bukan sekedar formalitas. Termasuk di dalamnya tentu saja yaitu memberi. Sahabat Petra yang terkasih, ketika Tuhan meminta Anda memberi, sesungguhnya Dia sedang mengundang Anda masuk di dalam sebuah prinsip kekekalan.
bahwa tidak ada kebaikan yang pernah Anda lakukan yang sia-sia di matanya. Dunia mungkin lupa, orang yang Anda tolong mungkin tidak pernah berterima kasih kembali kepada Anda, tapi Tuhan tidak pernah melupakan itu. Yang Dia lihat bukan besar kecilnya pemberian Anda atau perbuatan baik kita. Yang Dia lihat adalah ketulusan hati di baliknya. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin malam ini ada dari antara kita yang sedang bergumul. Tuhan seperti sedang menaruh sebuah dorongan di hati Anda untuk memberi. Tapi logika Anda mungkin berkata lain. Mungkin Anda berpikir, uang saya saja belum cukup. Saya saja masih lemah. Saya saja masih membutuhkan bantuan. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Atau saya sendiri sedang butuh dukungan. Kenapa justru saya yang diminta untuk mendukung? Saya ingin mengingatkan kita semua pada malam hari ini, termasuk saya sendiri, bahwa memberi bukan tentang seberapa banyak yang Anda punya. Memberi adalah tentang seberapa besar Anda percaya bahwa Tuhan yang memberi Anda kemampuan untuk memberi adalah juga Tuhan yang sanggup menyukupkan kita kembali. Ingatlah, Efesus 6 ayat 8 tidak berkata kalau Anda kaya, kalau Anda akan dibalas. Ayat itu berkata setiap orang. Kalau ia berbuat sesuatu yang baik, itu berarti balasan Tuhan tidak tergantung pada status Anda. Itu tergantung pada ketaatan kita semua. Sahabat Petra, mungkin yang Tuhan minta dari Anda bukan sesuatu yang besar. Mungkin hanya sepiring makanan untuk tetangga yang sedang kesusahan. Mungkin hanya waktu untuk mendengarkan teman yang sedang patah hati. Mungkin hanya kata maaf yang selama ini Anda tahan karena harga diri. Apapun itu, saya mau katakan kepada Anda pada malam hari ini. Jangan tunda ketaatan itu. Sebab setiap kali Anda memberi karena taat, Anda sedang menabur benih yang Tuhan sendiri berjanji akan Dia tuai kembali bagi Anda pada waktunya dan dengan caranya. Memberi bukan membuat Anda kekurangan. Memberi ketika dilakukan dalam ketaatan justru membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja lebih dalam hidup Anda dan saya dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Jadi, malam ini kalau ada bisikan itu di dalam hati Anda untuk memberi, untuk mengampuni, untuk berbagi, saya mengajak Anda, para pendengar Petra yang terkasih, jangan lagi bertanya kenapa saya, tetapi jawablah seperti Samuel. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Dan lebihnya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih untuk pengingat bahwa tidak ada kebaikan yang kami lakukan yang pernah luput dari pandangan-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami terlalu menghitung untung rugi sebelum memberi. Ampuni kami kalau kami menahan kebaikan karena takut kekurangan. Malam ini kami mau belajar percaya lagi bahwa Engkau sanggup mencukupkan saat kami memberi. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang peka mendengar bisikan-Mu, dan keberanian untuk taat, walau kadang itu tidak masuk akal bagi kami. Sahabat Petra yang terkasih dimanapun Anda sedang mendengarkan renungan ini, biarlah Tuhan memberkati setiap langkah ketaatan Anda mulai malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.